Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ulfa Fadila. Saya akan menceritakan sebuah legenda dari Sumatera Barat, yaitu tentang Batu Ajong Batu Peti. Kisahnya tentang seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai seorang pangeran demi bisa menikahi putri raja. Alkisah, pada zaman dahulu kala terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Bukit Perasapan. Kerajaan yang terletak di kaki Bukit Perasapan, pedalaman Nagari Pauh Limo, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Raja Tuwo. Oleh rakyatnya, sang raja dikenal memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Ia dianugerahi seorang putri sematawayang yang bernama Putih Legogeni. Saat usianya semakin beranjak dewasa, sang putri disukai oleh warga karena kecantikan, kecerdasan, dan kelembutan hatinya. Bahkan, ia sering memberikan masukan kepada ayahnya ketika Raja Tuwo tengah terhimpit masalah yang berhubungan dengan rakyat atau kerajaannya. Tak heran, banyak warga yang meyakini kalau Putih Legogeni akan menjadi penerus tahta untuk kerajaan Bukit Perasapan. Dengan kecantikan dan kecerdasannya, ada banyak laki-laki yang jatuh cinta pada Putih Legogeni. Sayangnya, tak ada seorang pun yang berani melamarnya karena menyadari kalau sang putri yang sempurna bak bidadari itu hanya pantas bersanding dengan pria yang gagah perkasa, tampan, rupawan, dan merupakan putra mahkota dari sebuah kerajaan ternama. Di sisi lain, ada seorang saudagar kaya raya dari Lupit, Portugis yang bernama Tuan Hendrik, tengah tinggal di sekitar Bukit Perasapan bersama kedua anak buahnya yang bernama Rajo Anggang dan Mage Labu. Ia berdagang dari satu tempat ke tempat lain di sekitarnya. Kedua anak buahnya yang kebetulan sedang memasarkan barang dagangan di kerajaan Bukit Perasapan pun mendengar kabar tentang kecantikan Putih Legogeni yang mempesona banyak laki-laki. Tanpa menunggu lama, mereka langsung kembali ke Pantai Cermin, tempat Tuan Hendrik melabuhkan kapalnya. Mereka berniat menjelaskan tentang keberadaan seorang putri cantik dari kerajaan Bukit Perasapan kepada tuannya. Rajo Anggang dan Mage Labu, kenapa kalian sudah pulang jam segini? Apakah dagangan kita sudah laku semua di Bukit Perasapan? Tanya Tuan Hendrik tampak terkejut. Puji syukur Tuan, semua dagangan kita laku terjual. Namun sebenarnya ada kabar yang jauh lebih penting dari itu, lapor Rajo Anggang. Kabar apa itu, Rajo Anggang? Apakah kita sebentar lagi akan menguasai perdagangan di wilayah Bukit Perasapan? Tanya Tuan Hendrik sembari mengambil cerutu, membakar, dan kemudian menghisapnya. Lebih dari itu Tuan tak hanya bisa menguasai perdagangan di Bukit Perasapan saja, akan tetapi bisa berkesempatan menguasai kerajaannya, jawab Mage Labu. Aku tak paham dengan pembicaraan kalian, sahut Tuan Hendrik lagi. Sudahkah Tuan mendengar tentang seorang putri cantik dan cerdas dari kerajaan Bukit Perasapan? Namanya Putih Legogeni. Ia adalah putri dari Raja Tuwo. Saya bersama Mage Labu sudah menyaksikan kecantikannya. Kiranya Tuan hendak berkenan untuk melamarnya. Kami siap membantu, ucap Rajo Anggang. Mendengarkan penjelasan tersebut, Tuan Hendrik hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Benarkah? Tanyanya setelah berhenti tertawa. Kalian memang anak buahku yang paling cerdik dan tahu apa kemauanku. Baiklah, besok pagi kita berangkat ke sana dan melamar putri cantik itu. Sebelum ke sana, sebaiknya Tuan Hendrik berpura-pura menjadi putra mahkota sebuah kerajaan, usul Mage Labu, karena bagaimanapun juga, Putih Legogeni adalah seorang putri mahkota. Ia pasti hanya mau menerima lamaran dari seorang putra mahkota kerajaan. Tenang saja, itu urusan gampang. Sekarang kalian siapkan saja ke segala keperluan. Jangan lupa siapkan satu peti emas sebagai tanda pertunanganku dengan Putih Legogeni, ucap Tuan Hendrik yang langsung disetujui oleh kedua anak buahnya. Mereka pun melakukan beberapa persiapan agar bisa melamar Putih Legogeni. Salah satunya adalah menyiapkan sebuah peti yang berisi perhiasan emas. Setelah persiapan sempurna, mereka berangkat ke kerajaan Bukit Perasapan. Sesampainya di kerajaan, mereka bertiga disambut ramah oleh pengawal istana. Mereka juga langsung mendapatkan izin untuk menemui Raja Tuwo.
Dengan sombongnya, Tuan Hendrik menyampaikan maksud kedatangannya. Ia merasa yakin kalau Putri Lenggogeni, putri dari kerajaan Bukit Perasapan yang cantiknya itu melebihi samudra, menjadi buah bibir semua orang, itu pasti akan menerima lamarannya. Wahai Raja Tuo, perkenalkanlah saya Hendrik, seorang putra mahkota dari kerajaan Portugis. Maksud dari kedatangan saya kemari adalah untuk melamar Putri Lenggogeni, Putri Baginda. Kiranya saya harap Baginda studi menerima lamaran saya, ucap Tuan Hendrik menyampaikan maksud kedatangannya dengan penuh kebohongan. Siapa sangka kalau rupanya Raja Tuo tidak lantas menolak lamarannya. Saya senang sekali dengan kedatangan Tuan Hendrik kemari. Namun, apakah benar Tuan adalah seorang putra mahkota dari kerajaan Portugis? Benar Baginda, jawab Tuan Hendrik kembali berbohong. Saya berani bersumpah jika saya benar-benar putra mahkota dari kerajaan Portugis. Jika saya berbohong, maka kapal saya beserta seluruh isinya pasti akan keram, bahkan hancur terhantam ombak hingga menjadi batu. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu selama 3 kali bulan purnama untuk membuktikan sumpahmu itu, ucap Raja Tuo seraya meminta rombongan Tuan Hendrik pergi. Sejak saat itu hingga 3 kali bulan purnama kemudian, Tuan Hendrik selalu merasa gelisah. Ia berharap semoga tidak ada yang terjadi padanya ataupun kapalnya. Beruntung, setelah 3 kali bulan purnama berlalu, tidak ada hal yang terjadi. Kapal Tuan Hendrik beserta seluruh isinya masih tetap utuh. Tentu saja hal tersebut membuat sang putra mahkota palsu merasa senang. Ia yakin akan berhasil Putri Lenggogeni yang cantik. Tuan Hendrik bersama kedua anak buahnya kemudian berencana untuk datang ke kerajaan Bukit Perasapan. Mereka berniat menanyakan jawaban atas lamaran yang mereka ajukan beberapa bulan yang lalu. Bahkan, kali ini Tuan Hendrik mengenakan pakaian yang sangat mewah agar membuatnya semakin terlihat seperti putri mahkota dari sebuah kerajaan ternama. Namun, di tengah perjalanan menuju kerajaan Bukit Perasapan, mendadak langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin pun bertiup kencang diselingi petir yang silih berganti dan saling menyambar. Hal itu membuat ombak di tepi laut naik begitu tinggi. Ombak berulang kali menghantam kapal Tuan Hendrik, hingga akhirnya oleng dan terbawa hingga keram di bukit kotonan tinggi. Segala sesuatu yang ada di dalam kapal tumpah ruah di lautan, termasuk Tuan Hendrik dan kedua anak buahnya. Tak berapa lama kemudian, ketika petir kembali menyambar, kapal yang karam itu berubah menjadi batu, sama seperti sumpah yang diucapkan oleh sang pangeran palsu kepada sang Raja Tuo.